Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sotia yang akan mengampu mata pelajaran simulasi digital. Pada pertemuan pertama hari ini, kita akan belajar materi pertama, yaitu komunikasi dalam jaringan. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang komunikasi dalam jaringan, perlu kita memahami apa itu komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering menggunakan kata komunikasi. Namun, apa itu komunikasi? Nah, pengertian komunikasi adalah sebuah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Lebih jelas lagi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna bagi kedua pihak. Contoh komunikasi yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya kita mengobrol dengan teman. Misal kita sedang membicarakan film yang kita tonton kemarin. Kita menceritakan film tersebut kepada teman kita menggunakan bahasa yang kita mengerti dan juga sekaligus dimengerti oleh teman kita. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah. Apabila kita dan teman kita memahami bahasa Indonesia, maka tentu apa yang kita sampaikan kepada teman kita itu akan bisa dimengerti oleh teman kita itu. Artinya komunikasi terjalin dengan baik. Namun apabila kita menggunakan bahasa yang mungkin hanya kita mengerti tetapi teman kita tidak mengerti, maka komunikasi tidak akan terjalin. Komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Nah, fungsi komunikasi adalah yang pertama membentuk konsep diri. Maksudnya adalah dengan komunikasi kita bisa mengenali diri kita melalui informasi yang kita dapat dari orang lain. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana rupa fisik kita, kemudian apa suku kita, apa agama kita, bagaimana sifat kita, itu adalah dari informasi yang diberikan orang lain untuk atau kepada kita. Kemudian yang kedua, fungsi komunikasi adalah pernyataan eksistensi diri atau menunjukkan bahwa diri kita itu ada atau eksis. Nah, bagaimana? Misal dalam sebuah kelompok diskusi, kita bisa aktif melakukan komunikasi berbicara misalnya ya, sehingga kita diperhatikan oleh orang lain yang ada dalam kelompok tersebut. Sebaliknya apabila kita diam saja, maka orang dalam kelompok tersebut tidak akan menganggap diri kita ada atau eksis ya. Kemudian fungsinya adalah untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Nah, kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup seorang diri saja. Manusia harus hidup dalam kelompok dan saling membantu ya. Dibutuhkan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan biologis kita seperti makan, minum, kemudian juga kebutuhan psikologis, misalnya untuk berteman, terus berpasangan, kemudian juga untuk hiburan dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi fungsi komunikasi misalnya adalah untuk motivasi ya, untuk penyemangat dalam bertindak baik ya, baik untuk diri kita sendiri atau kepada orang lain ya. Motivasi ini harus diberikan dalam bentuk komunikasi. Tidak mungkin tidak ada komunikasi, maka kita tidak akan bisa memotivasi orang lain. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis komunikasi, ada dua, yaitu yang pertama komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata baik hal itu diucapkan maupun ditulis ya, jadi verbal atau lisan ya.
menggunakan kata-kata ya, baik langsung bicara ya atau dalam bentuk tulisan. Kemudian jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi nirkata atau nonverbal ya, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh ya, bahasa gerak atau gerak isyarat atau gesture ya, atau gambar ya. Nah, intinya tidak menggunakan kata-kata. Nah, kita akan masuk selanjutnya yaitu ke pengertian komunikasi daring ya, atau komunikasi dalam jaringan. Jadi, daring itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah dalam jaringan ya, atau network ya. Network ini maksudnya adalah jaringan komputer ya. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan media internet atau melalui dunia maya, atau istilahnya adalah cyberspace ya. Jadi komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan ini adalah segala bentuk komunikasi ya, baik itu verbal maupun nonverbal yang dilakukan menggunakan media internet ya, atau media jaringan komputer. Jenis komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring ini ada dua, yaitu yang pertama komunikasi daring sinkron atau dalam bahasa Indonesia adalah serempak atau serentak atau bersamaan ya. Komunikasi daring asinkron ini adalah jenis komunikasi yang menggunakan komputer dan jaringan ya sebagai media yang harus terjadi secara serempak atau serentak dan dalam waktu yang bersamaan atau waktu nyata ya, namanya real time sebutannya. Nah, contoh dari komunikasi sinkron ini adalah seperti video conference menggunakan aplikasi Zoom misalnya, atau video call menggunakan aplikasi WhatsApp, atau juga menggunakan aplikasi Google Meet ya, yang pembicara dan juga pendengarnya ini hadir dan menyaksikan secara bersamaan. Kemudian contohnya juga adalah chatting ya. Ketika kita melakukan chatting, maka orang yang kita tujukan pesan kita itu, kalau dia langsung ada ya, langsung membalas pada saat itu, maka itu juga termasuk dalam komunikasi sinkron atau serempak ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi daring asinkron atau tidak serempak ya, tidak bersamaan. Contohnya adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan jaringan ya, yang dilakukan secara tunda atau tidak harus bersamaan ya, antara si yang berkomunikasi pihak pertama dan yang menerima informasi pihak kedua ya. Misalnya adalah email. Ketika kita mengirimkan email ya, email itu akan terkirim ke akun penerima ya, tapi si penerima tidak harus hadir, tidak harus membaca pada saat itu juga ya, untuk bisa mendapatkan informasi itu ya. Jadi emailnya dibuka nanti, dibuka besok, tidak ada masalah ya. Kemudian ada juga forum di internet juga ya. Ke forum di internet biasanya saling bertukar pesan juga ya, tapi lebih umum ya, terbuka, tidak seperti email. Kalau email kan pribadi ya. Di forum internet ini juga komunikasinya asinkron ya, seperti itu. Selanjutnya adalah keunggulan dari komunikasi daring ya. Komunikasi daring ini memiliki banyak keunggulan. Misalnya adalah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tapi tentu saja dengan syarat ada perangkat dan juga ada jaringan internet ya.
Nah, seperti saat ini kita di masa pandemi tidak bisa sekolah secara tatap muka ya, maka dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Kamu bisa mendapatkan informasi, ilmu ya, di mana saja ya, kapan saja selama kamu memiliki perangkat dan juga jaringan internet. Kemudian efisiensi biaya ya. Nah, harga yang kita bayarkan untuk jaringan itu relatif lebih murah ya apabila dibandingkan dengan kita harus bertukar informasi atau berkomunikasi dalam bentuk yang lain, misalnya kirim paket atau mungkin kirim surat ya zaman dulu. Belum lagi nih efisiensi waktu, bahkan komunikasi dalam jaringan itu bisa dilakukan secara waktu nyata ya, real time pada saat itu juga ya, misalnya video conference tadi ya, semuanya bisa berkumpul di waktu yang sama ya, tidak ada tunda, tidak ada delay ya. Kemudian terintegrasi dengan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang lainnya ya. Ya, misalnya kita memiliki akun Google misalnya ya, satu akun Google, kita punya email dengan domain Google, kemudian kita mau video conference menggunakan Google Meet, kemudian kita mau menyimpan file dengan Google Drive ya, itu semua terintegrasi atau menjadi satu dalam layanan Google ya, tidak perlu membuat akun yang lain ya. Kemudian meningkatkan intensitas berkomunikasi ya, betul ya. Salah satu keunggulan komunikasi daring adalah kita jadi lebih sering berkomunikasi ya. Bayangkan dulu ketika belum ada internet atau internet masih sangat mahal, sangat jarang ya, kita jarang sekali bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang secara fisik jauh, misalnya rumahnya jauh ya, beda kota, beda provinsi ya. Tapi sekarang sudah ada internet yang terjangkau ya, dan kita juga punya perangkat, kita masih tetap bisa menjalin komunikasi. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat ya tentu sekarang banyak sekali kampanye-kampanye hal kebaikan ya yang diselenggarakan menggunakan komunikasi daring atau online ya, misalnya di sosial media, misalnya kampanye protokol kesehatan ya, ketika pandemi seperti ini, kampanye di sosial media itu juga sangat membantu ya, membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya adalah kelemahan komunikasi daring ya. Satu, tidak mewakili emosi pengguna ya. Jadi terkadang kalau kita komunikasi menggunakan email atau chatting ya, hanya dalam bentuk kata-kata saja ya, kita tidak bisa tahu apakah kata-kata itu menggambarkan sebuah emosi tertentu, misalnya apakah marah, apakah senang ya, tidak terlalu kelihatan, bahkan kadang bisa terjadi miskomunikasi ya. Kemudian memerlukan perangkat khusus ya, memang ya, jadi tidak hanya internet saja yang dibutuhkan, tapi juga perangkat lain, perangkat TIK yang lain ya, seperti smartphone misalnya, atau komputer, atau laptop, atau tablet dan lain sebagainya. Kemudian terlalu banyak informasi yang tidak penting ya, karena sudah terjangkau ya, internet terjangkau, perangkat juga terjangkau, terkadang banyak informasi sampah atau spam ya yang dikirimkan kepada banyak orang ya, yang ya tidak penting itu sebenarnya ya, banyak ya. Kemudian menyita konsentrasi ya, saking mudahnya kita berkomunikasi dengan yang jauh ya, terkadang yang dekat tidak
dihiraukan, atau bahkan harusnya kita mengerjakan pekerjaan yang lain tapi kita asik melakukan komunikasi daring, misalnya chatting atau nonton live streaming dan lain sebagainya. Selanjutnya komponen-komponen pendukung komunikasi daring ya. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau hardware ya. Contohnya adalah komputer, smartphone, headset, mikrofon ya. Ya, pokoknya perangkat keras ya, perangkat yang bisa disentuh ya, yang ada bendanya, itu namanya hardware. Yang membantu kita untuk melaksanakan komunikasi daring ya. Kemudian ada komponen perangkat lunak atau software, misalnya ini seperti apa? Contohnya Skype itu untuk video conference. Kemudian Zoom itu juga untuk video conference. Google Meet, kemudian ada WhatsApp untuk chatting. Kemudian YouTube juga bisa, YouTube platform untuk nonton video ya, bisa on demand, bisa live streaming. Kemudian apalagi? Gmail ya, untuk email ya. Kemudian ada komponen perangkat nalar atau akal, atau kita sebutnya brainware. Brainware ini adalah penggunanya ya, penggunanya. Contohnya adalah user ya, kita sebagai user WhatsApp misalnya ya, kita sebagai user Telegram, atau mungkin bisa juga ada operator ya, operator dibutuhkan, misalnya operator ini adalah orang yang lebih mengerti terhadap misalnya hardware atau software yang digunakan untuk daring ya, dia seperti administrator begitu. Nah, akhirnya sampai juga kita pada kesimpulan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang komunikasi ya. Komunikasi ini adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna bagi kedua pihak ya. Kemudian jenis komunikasi ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kemudian komunikasi daring ya, atau komunikasi virtual, ini adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet. Kemudian jenis komunikasi daring ini ada dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Nah, itu saja materi hari ini pada pertemuan pertama mata pelajaran simulasi digital, materi komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Apabila kamu memiliki pertanyaan yang tidak kamu pahami, silahkan langsung hubungi saya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.